Shalom, puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama beribadah di minggu yang luar biasa. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Dan juga saya menyambut bagi setiap kekasih Tuhan yang baru pertama kali bergabung di Gereja Bethany Miracle Center. Selamat datang dan selamat beribadah. Mari sama-sama dengan sukacita ajak keluarga yang lain untuk duduk di layar monitor dan kita akan beribadah, memuji, menyembah, dan belajar firman kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat minggu yang luar biasa. Kami boleh kembali ada dalam ibadah kami. Mari Tuhan pimpin, Tuhan urapi, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi dan singkapkan firman-Mu yang hari ini akan kami sama-sama dengarkan. Urapan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama kita akan beribadah online. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Dari Raja-Mu
Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bersujud, membawa sembah kita, menikmati hadirat Tuhan. Kami mau datang Tuhan, lebih dekat padamu Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, bersungguh di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, percaya bagiku mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari lebih lagi bawa pujian-Mu bagi Tuhan. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu dalam hidupmu. Rasakan hadirat-Mu, Takkan ku melepaskan-Mu. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, katakan sama-sama. Mengiring-Mu, mengiring-Mu
hidupku. Yes. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu Yesus. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bersamamu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Lebih sungguh katakan, untuk memuliakan-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, jadikan kami alat-Mu Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai kami Yesus. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Mari angkat hatimu, angkat suaramu lebih lagi. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus. Tuhan mau bekerja dalam hidup setiap kita. Yesus. Berikan hatimu pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau yang berdaulat dan yang berkuasa Tuhan. Berkuasa surga bumi. Amin. Kan menyembah. Katakan dengan imanmu, deklarasikan kuasa Tuhan. Engkau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus. Sekali lagi lebih keras katakan, Engkau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segala. Engkau yang berdaulat.
kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Katakan dengan iman-Mu. Masa depan terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Kami percaya kuasa Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan saya yakin hadiratnya boleh kita rasakan. Kekasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Roni Rumambi dari Home Community Church Palu, mari Bapak Ibu, kita diberi kesempatan bersama-sama untuk memberikan persembahan. Kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan memelihara kita. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, tetapi kita memberi karena sebagai rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis di masa-masa ini dan masa-masa yang akan datang. Di layar kaca ada QR Code, Bapak Ibu bisa scan di sana, memberikan persembahan, baik itu persepuluhan, persembahan misi, pembangunan, bahkan persembahan kolekte hari ini. Bapak Ibu bisa berikan karena itu akan sangat mendukung pekerjaan Tuhan yang sama-sama sedang kita kerjakan di Gereja Bethany Miracle Center. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang selalu Kau berikan bagi kami untuk turut serta di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Kami tahu, kami sadar bahwa berkat dan kasih peserta pemeliharaan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, berkati setiap persembahan yang diberikan oleh setiap kekasih-kekasih-Mu pada hari ini. Baik itu persembahan mingguan, persembahan misi, pembangunan, serta persembahan persepuluhan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah. Berkati juga hamba-Mu, Pastor Roni Rumambi yang akan memberkati kami dengan pesan firman-Mu. Kami percaya, kami siap untuk duduk mendengarnya, dan kami menikmati kebenaran-kebenaran yang menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Mulai tanggal 30 Agustus 2020, gereja akan mengadakan kembali ibadah offline atau ibadah new normal dengan pilihan jam ibadah pukul 8 dan pukul 10 pagi. Jemaat diharap memperhatikan video berikut ini. Welcome home. Berikut adalah informasi protokol kesehatan dalam beribadah di Gereja PMC Sumurwelut. Ibadah new normal akan diadakan 2 kali, yaitu pukul 8 dan 10 pagi. Akan disediakan live streaming bagi jemaat yang tidak dapat beribadah secara langsung di Gereja PMC. Jemaat yang dapat mengikuti ibadah new normal adalah yang berusia 12 hingga 65 tahun dan memiliki keadaan tubuh yang sehat. Jemaat wajib mendaftarkan diri maksimal 2 hari sebelum ibadah di ketua-ketua Family Cell atau mendaftar via WhatsApp di nomor berikut ini. Jemaat diharapkan datang 30 menit lebih awal karena akan diberlakukannya protokol kesehatan sebelum memasuki area gereja PMC. Sebelum memasuki area gereja, Anda wajib menggunakan masker dan akan dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Anda dapat beribadah jika suhu tubuh maksimal yaitu 37,5 derajat Celcius. Wajib melakukan social distancing dengan mengikuti alur dan batas kaki yang sudah disediakan. Cucilah tangan dengan sabun di wastafel yang sudah disediakan. Sebelum beribadah, isilah data diri Anda kepada usher atau volunteers yang bertugas. Saat memasuki lobi, Anda akan disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Selama beribadah, Anda wajib menerapkan social distancing dan menempati kursi yang sudah diberi jarak.
pintu keluar akan disediakan kotak persembahan. Anda dapat memberikan persembahan secara tunai ataupun transfer. Selamat beribadah di Gereja BMC Sumurwelut dan Tuhan Yesus memberkati. Family Cell online setiap Senin pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Doa bagi bangsa setiap Selasa pukul 7 malam di Instagram Live @BMC Sumurwelut. Worship Night online setiap Rabu pukul 7 malam live streaming via YouTube BMC Sumurwelut. Hai Impact Generation, yuk gabung tiap Sabtu ibadah bareng kita di Instagram pukul 6 sore. Don't miss it and see you. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan permohonan doa via WhatsApp yang tertera di layar Anda. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar semua keluarga BMC yang ada di Surabaya? Wow, senang sekali saya diberi kesempatan hari ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua tetap kuat dalam Tuhan, tetap sehat, diberkati, dan bahagia bersama dengan keluarga kita. Terima kasih untuk Bapak Gembala Saudara, Pak Filipus Edi yang telah beri kesempatan kepada saya untuk bisa berkhotbah pada hari ini. Saya berdoa agar firman Tuhan hari ini menguatkan dan mengubahkan hidup kita semua. Baik, sebelum itu mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan. Terima kasih buat gereja BMC yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan terima kasih hari ini hamba punya kesempatan yang baik untuk menyampaikan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Hamba berdoa agar firman yang hamba sampaikan hari ini mengurapi kami semua, memberkati kami semua, mengubahkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu dengan hikmat dan semua jemaat dimanapun mereka berada tetap diurapi Tuhan, diberi kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku, saya tahu saudara semua yang ada di Surabaya masih beribadah secara online. Kami sendiri yang ada di Palu, kami sudah beribadah di gedung dan juga masih secara online karena lebih daripada 50% jemaat kami masih beribadah di rumah mereka masing-masing karena situasi dan keadaan yang terjadi. Tapi saya percaya itu nggak mengurangi sukacita kita, nggak mengurangi kesungguhan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sedang belajar dalam bulan-bulan ini tentang power and authority. Dan saya berdoa firman Tuhan hari ini agar sungguh-sungguh menolong kita semua memahami kenapa sih Tuhan memberi kita kuasa, pengurapan, dan otoritas rohani. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-18, di mana peristiwa terjadi setelah Yesus Kristus naik ke surga. Ya, dia punya sebuah pesan penting kepada murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem, di loteng Yerusalem. Nah, apa yang terjadi di situ, saudara? Nah, firman Tuhan berjanji begini, tetapi kamu akan menerima kuasa, power, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa oleh Roh Kudus, bukan dari diri kita sendiri, bukan kekuatan, kemampuan kita, tapi kalau Roh Kudus turun, jadi sumbernya adalah Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Dikatakan bahwa begitu Roh Kudus turun, kamu menerima kuasa, dan kuasa itu akan mengubah mereka menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tidak terbatas pada satu lokasi dan tempat, tapi kepada seluruh bumi. Jadi diberikan kuasa oleh Roh Kudus yang turun, dan kuasa itu mengubah mereka menjadi saksi. Ya, mengubah mereka menjadi saksi. Saksinya siapa? Saksi Kristus. Nah, kemudian setelah janji itu diberikan, apa yang terjadi, saudaraku?
di loteng Yerusalem, mereka semua berkumpul, berdoa mungkin, menyembah Tuhan sama-sama di tempat itu. Dan ini yang terjadi. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, nah janji Tuhan dalam pasal pertama ayat yang ke-8 tergenapi. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi kuasa Roh Kudus yang turun itu seperti lidah, seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi begitu janji itu diberikan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kuasa itu hanya bisa terjadi bukan karena pengetahuan, bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena Roh Kudus. Jadi sumbernya adalah Roh Kudus. Kuasa Tuhan dalam hidup saudara hanya dapat terjadi waktu Roh Kudus turun dalam hidup saudara. Waktu engkau mengalami manifestasi dari Roh Kudus, itulah kuasanya bekerja dalam hidup saudara. Nah, mengubah kita menjadi apa? Menjadi saksi. Dan itu digenapi dalam pasal yang kedua di ayat pertama sampai ayat yang keempat tadi. Oh, api Tuhan turun buat mereka, mengurapi mereka, memenuhi mereka. Nah, sudah apa yang terjadi pada waktu itu? Apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka diubah Tuhan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya mendemonstrasikan kuasa Tuhan, wah pamer karunia gitu ya. Saya tidak anti karunia, saya percaya dengan karunia Roh Kudus, saya percaya dengan pengurapan, saya percaya dengan mujizat. Tapi kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita bukan untuk show off, bukan untuk pamer. Wah lihat dong saya nih berkarunia sekarang, wah lihat dong saya nih sekali tumpang tangan sembuh, orang mati bangkit. Jangan jadikan karunia, kuasa itu, otoritas Tuhan itu menjadi panggung untuk kita menyombongkan diri, menjadi panggung untuk kita memamerkan betapa rohaninya saya, betapa hebatnya saya, betapa luar biasanya saya. Karena kuasa itu sumbernya bukan dari kita, bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang turun dalam hidup kita. Jadi karena sumbernya adalah Roh Kudus, kuasa itu bukan punya kita, tapi sumbernya dari Dia. Dia yang punya, dianugerahkan kepada kita, memenuhi kita dengan tujuan-tujuan yang jelas. Nah, kita akan belajar tentang 3 hal. Kenapa sih Tuhan memberikan kuasa dan otoritas itu? Untuk apa sih itu diberikan kepada kita? Apa hanya untuk dalam pelayanan? Hanya untuk diperlihatkan dalam event-event pelayanan? Apakah kuasa dan otoritas itu hanya ada di area gereja saja? Nah, kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana mereka, waktu mereka mengalami kuasa dan otoritas daripada Tuhan, apa yang terjadi di hidup mereka, apa yang mereka lakukan. Nah, mari kita mulai dari poin yang pertama ini. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42 dan ayat yang ke-46. Alkitab bilang begini, maka bertekunlah dalam pengajaran dan rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata bertekun dan selalu berarti sesuatu yang sering mereka lakukan, sesuatu yang menjadi rutin dalam hidup mereka. Bertekun, selalu berkumpul. Wah, saya nggak tahu apakah selalu ini tiap hari, atau satu hari bisa berapa kali, atau seharian mereka ngumpul terus gitu ya. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Nah, ayat ini menjelaskan tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. So, apa yang terjadi setelah mereka mengalami kuasa Roh Kudus? Apa yang terjadi dengan hidup mereka setelah mereka mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, otoritas kuasa Tuhan yang luar biasa? Ternyata itu mengubah mereka menjadi orang yang terus ingin bersekutu. Pengen doa, pengen fellowship, pengen ibadah, pengen kumpul nyembah Tuhan, pengen ada di hadirat Tuhan, membuat mereka semakin intim dengan Tuhan. Kuasa dan otoritas Tuhan, hadirat Tuhan yang dahsyat, yang memenuhi hidup kita, seharusnya membuat kita semakin dekat dengan hati Tuhan. Aneh bukan? Kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang mengalami manifestasi Roh Kudus, dia nggak suka doa. Dia nggak suka kumpul-kumpul dalam persekutuan, fellowship, dalam komunitas. Dia malas untuk beribadah. Ini aneh. Karena jemaat mula-mula, mereka semakin bertekun. Semakin bertekun, bahkan perhatikan dalam kalimat ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini, yang mengalami kuasa dan otoritas ini, nggak langsung itu sok jago. Wah, saya lebih hebat. Wah, saya lebih punya pengurapan loh. Saya punya kuasa loh. Tidak. Mereka tetap bertekun kepada siapa dikatakan? Dalam pengajaran rasul-rasul. Orang yang dipenuhi dengan kuasa dan otoritas. Dia akan tahu namanya berkomitmen kepada otoritas rohani. Mereka tahu bahwa mereka punya rasul-rasul. Mereka tunduk dalam otoritas rohani mereka pada waktu itu. Mereka gak tiba-tiba jadi sombong, merasa lebih hebat. Tapi justru pengurapan itu, hadirat Tuhan itu, kuasa dan otoritas itu membuat mereka menjadi semakin suka belajar firman dan di bawah tuntunan otoritas dari rasul-rasul pada waktu itu. Saudaraku, keluarga BMC di Surabaya yang dikasihi oleh Tuhan, atau dimanapun saudara berada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di saat Roh Kudus penuhi hidup saudara, kau mulai menyembah, berbahasa roh, kau mulai punya karunia-karunia rohani, kau jadi orang yang penuh dengan hadirat Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah hadirat Tuhan itu membuat kau semakin rendah hati, atau engkau menjadi lebih sombong daripada yang lain? Jangan sampai karunia ini, otoritas rohani ini, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, membuat kita merasa kita lebih hebat daripada yang lain. Wah, kamu level jemaat biasa, saya punya karunia. Wah, gitu kan. Kita merasa bahwa kita yang paling benar, kita yang paling hebat. Oh, saya dengar suara Tuhan. Nggak ada yang salah dengan suara Tuhan. Saya percaya dengan suara Tuhan. Saya percaya dengan karunia Roh Kudus. Tapi seharusnya karunia dan kuasa otoritas itu membuat kita menjadi orang yang lebih rendah hati dan terus mau belajar. Wah, gembala saya kurang, rohnya kurang. Saya lebih rohani daripada gembala saya. Bagi saya, jangan-jangan itu bukan Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, kuasa dan otoritasnya membuat kita mengerti bahwa saya punya otoritas di atas saya. Murid-murid, jemaat mula-mula, mereka tahu ada rasul-rasul. Mereka tetap menghormati rasul-rasul yang Tuhan berikan otoritas bagi hidup mereka. Semakin kita diurapi, dipenuhi dengan kuasa, harusnya buat kita menjadi sungguh-sungguh mau berdoa dan beribadah. Wah, pengen gabung di komunitas, gitu ya. Kalau saya di sini namanya Connect Group, gitu ya. Dulu namanya FA, gitu saudara. Nah, justru kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita suka mau berkomunitas, suka mau kumpul. Dalam Alkitab tadi bilang, memecahkan roti di rumah masing-masing. Jemaat BMC, kalau engkau percaya bahwa engkau dipenuhi oleh Roh Kudus dan kuasa Tuhan yang luar biasa, maka libatkanlah diri saudara dalam komunitas di gereja saudara hari ini. Orang yang dipenuhi dengan kuasa dan hadirat Tuhan, oh pasti ada kerinduan yang besar untuk dia bertekun, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah.
Gitu ya. Kayak gini sekarang kita ibadah online. Kan Pak Gembala nggak tahu saudara hadir atau nggak hadir. Tapi saudara harus tahu. Pak Gembala mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu saudara beribadah atau enggak. Tapi kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, nggak perlu orang lain tahu, saudara pasti akan beribadah. Nggak perlu disuruh-suruh, engkau pasti akan beribadah. Orang yang dipenuhi oleh kuasa dan otoritas, hatinya semakin melekat dengan hati Tuhan. Oh, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia selalu rindu ada di hadirat Tuhan. Dia selalu pengen memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga kalau sudah berkata bahwa, oh saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saya semakin dekat dengan Tuhan. Nggak hanya dekat dengan Tuhan, tapi saya percaya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh kuasa dan otoritas Roh Kudus, dia nggak hanya intim dengan Tuhan. Karena waktu dia intim dengan Tuhan, dia pasti akan intim dengan keluarganya. Dia pasti akan intim dengan suaminya. Dia akan intim dengan istrinya. Dia akan intim dengan anak-anaknya. Nggak mungkin dia bilang bahwa, oh saya doa, saya nyembah, saya bahasa roh. Oh saya punya karunia. Oh saya kalau doa 1 hari 3 jam di hadirat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi engkau nggak setia dengan pernikahanmu. Engkau nggak setia dengan pasanganmu. Engkau nggak mengasihi istrimu. Engkau nggak mengasihi suamimu. Terus bagaimana saya bilang bahwa saya mengasihi Tuhan? Karena kalau saya mengasihi Tuhan, intim dengan Tuhan, berarti hubunganmu dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu harus juga intim, dekat. Ada yang salah dengan diri kita bila kita menjadi lebih sangat dekat dengan Tuhan, tapi kita menjadi jauh dengan keluarga kita. Ada yang salah dengan hidup saudara. Kalau saudara lebih dekat dengan hadirat Tuhan, oh saudara datang menara doa, datang ibadah, semua kegiatan ibadah datang semua. Tapi hubunganmu dengan keluargamu gak baik. Hubunganmu dengan istrimu, dengan suamimu gak baik. Hubunganmu dengan anak, dengan orang tuamu gak baik. Ada yang salah dengan keintiman saudara. Harusnya Roh Kudus yang bekerja, kuasa yang bekerja dalam diri kita, mungkin semakin dekat dengan Dia, suka dengan hadiratnya, mencintai hadiratnya, pasti akan membuat kita juga semakin mengasihi keluarga kita. Sebab itu saudaraku, power and authority ini itu harus dimulai dari dalam rumah kita. Start from home. Ini menjadi tema khotbah saya hari ini. Keintiman kita dengan Tuhan itu dimulai dari dalam rumah kita dulu. Poin saya yang pertama, kenapa kuasa Tuhan dicurahkan, power and authority Tuhan berikan pada jemaat mula-mula untuk mereka intim dengan Tuhan. Rindu dekat dengan Tuhan. Semakin intim dengan keluarga, semakin mengasihi keluarga saudara. Yang kedua, mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-44 sampai 45. Dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu, dikatakan. Tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Jadi dia jual hartanya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara lihat, tidak hanya membuat mereka intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, kerinduan yang besar untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan. Tapi di sini juga saudara, apa yang terjadi? Mereka menjadi orang yang generous, orang yang suka berbagi, mau berkorban untuk orang lain. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat mengubah mereka jadi dari orang yang egois, mementingkan diri sendiri, menjadi orang yang selfless. Bahkan mereka menjual harta mereka untuk dibagi-bagikan. Mereka menjadi orang yang tidak pelit. Jadi orang yang suka berbagi, suka memberi. Wah, saya bersyukur saudara punya seorang gembala yang punya hati yang sangat generous. Saya perhatikan postingan-postingan di Instagram gereja. Gembala berbagi, gereja BMC berbagi kepada orang lain, sembako, itu luar biasa. Itu bukti bahwa kuasa dan otoritas Tuhan itu ada di BMC. Dibuktikan bukan hanya dengan punya gereja yang suka menyembah intim dengan Tuhan, tapi gereja yang suka berbagi. Dan saya berdoa agar kehidupan ini juga menjadi kehidupan semua jemaat.
mau berbagi dengan orang lain, mau care dengan orang lain. Hadirat Tuhan, karunia rohani harusnya membuat kita menjadi orang yang suka berbagi. Justru di waktu-waktu kesulitan inilah, di masa-masa yang krisis inilah saudaraku, dunia butuh melihat Yesus yang nyata dalam kehidupan gereja Tuhan. Bukan hanya Yesus yang difirmankan, yang dikhotbahkan, yang diajari, tapi Yesus yang benar-benar hidup, yang mereka bisa lihat dari diri saya, dari diri saudara sebagai anak-anak Tuhan. Mereka bisa melihat, ini loh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, ini loh orang-orang yang penuh dengan kuasa Tuhan. Hidup mereka mau berbagi, hidup mereka mau berkorban. Dunia butuh sebuah tindakan nyata. Kasih itu bukan tentang kata dan rasa, tapi kasih tentang tindakan nyata. Saya ulang sekali lagi, kasih bukan tentang kata dan rasa, tapi kasih tentang tindakan nyata. Yang dapat dirasakan, dapat dialami langsung. Waktu Bapa mengasihi kita semua, karena dosa kita harusnya binasa. Bapa nggak mau kita binasa. Dia mengasihi kita. Dia nggak hanya bilang gini, oh hatiku mengasihi kalian, oh betapa aku mengasihimu. Bapa nggak hanya berkata dan merasa kasih, tapi dia melakukannya. Dia kirim anaknya untuk mati di kayu salib. Karena dia mau mengasihi, mau berkorban untuk kita. Kasih sekali lagi, bukan tentang kata dan rasa, tapi tentang tindakan yang nyata. Maukah kita berkorban, saudara? Tidak egois, tidak hanya pentingkan diri kita. Oh yang penting saya dan keluarga saya, tidak. Yang penting gereja saya, jangan. Mari saudara, tunjukkan sama dunia, saya penuh dengan Roh Kudus. Tunjukkan dengan kasih yang nyata. Jadi orang yang generous, yang mau berbagi, yang mau berkorban. Tapi yang perlu kita renungkan, jangan sampai kita menjadi orang yang luar biasa berkorban dalam pelayanan, berkorban dalam kegiatan gereja. Kita menjadi orang yang betul-betul generous, saudara. Wah, orang bilang ini, wah dia luar biasa, dia orang yang gak pelit, wah dia orang yang suka berbagi. Jangan sampai itu hanya ada dalam pelayanan kita. Apakah suamimu, istrimu, anak-anakmu merasakan hal yang sama? Sekali lagi, kita akan kembali ke rumah. Start from home. Kalau kita mau generous, jadi orang yang suka berbagi, tidak egois, mari kita mulai dari rumah kita. Jangan sampai di luar kita dipuji orang. Wah, dia luar biasa. Dia korbankan waktunya dalam pelayanan, tenaganya dalam pelayanan. Wah, dia berkorban luar biasa dalam pekerjaannya, di bisnisnya. Tapi apakah kita mau melakukan hal yang sama untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita? Saudara, maafkan saya kalau saya mesti katakan ini kepada saudara. Jangan sampai so mengorbankan banyak hal, tenaga, kesehatan, waktu saudara yang luar biasa untuk perusahaan saudara. Saya percaya bahwa kita mesti bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi jangan sampai kita mengorbankan semua hal untuk bisnis, untuk karir kita. Sampai-sampai kita lupa bahwa kita harus berkorban untuk keluarga kita, untuk orang-orang kita kasihi di rumah. Contoh yang paling mudah, saudara bisa saja mungkin pulang kantor capek. Kalau bos saudara telepon, woi balik kantor lagi dong, kerja lagi, ada tugas, beranikah saudara bantah? Nggak berani. Siap pak, balik ke kantor. Tapi bagaimana kalau saudara lagi pulang kantor, capek lo istri saudara, atau anak-anak saudara, papa kita main, aduh tenanglah, capek sekali, butuh istirahat, kita marah-marah. Kenapa kita bisa lakukan itu kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, tapi kita nggak bisa lakukan itu kepada perusahaan kita? Pernah tahu kok saudara, waktu saudara sakit, terkapar di rumah sakit, saudara nggak bisa bekerja, saudara perlu tahu, semudah membalikkan tangan, perusahaan akan mencari orang yang lebih baik daripada saudara, yang lebih sehat daripada saudara. Apakah, maafkan saya, apakah pimpinan saudara akan menunggu saudara di ruang ICU itu? Apakah direktur saudara itu, mungkin manajer saudara, akan menggantikan
baju saudara yang kotor? Tidak. Tapi yang akan ada bersama dengan saudara, itu adalah pasanganmu. Mungkin itu anakmu, mungkin itu orang tuamu. Mari kita balance dalam hidup ini. Jangan sampai kita di luar dipuja karena pencapaian kita. Wah, dia orang yang luar biasa, dia berkorban luar biasa. Tapi apakah hal yang sama juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di rumah kita? Bagi saya, pujian daripada istri saya itu jauh lebih penting dari semua orang yang memuji semua keberhasilan dan kesuksesan saya. Untuk apa semua yang saya capai di luar rumah saya, kalau ternyata mereka di dalam rumah tidak merasakan? Jangan sampai apa yang saya khotbahkan itu ditolak oleh anak-anak saya. Jangan sampai orang diberkati dengan khotbah saya, tapi ternyata anak-anak saya nggak diberkati dengan apa yang saya khotbahkan. Bagi saya, merekalah jemaat saya yang sesungguhnya. Keintiman kita dengan Tuhan itu akan terlihat nyata dengan keintiman kita di tengah-tengah keluarga kita. Pengorbanan kita yang nyata kepada pelayanan, kepada orang lain, itu akan lebih terlihat bagaimana kita berkorban untuk keluarga kita lebih dahulu. Start from home, dimulai dari rumah saudara. Sebab itu mari saudara, kalau kita berkata bahwa kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa ilahi yang dahsyat dan luar biasa, apakah mereka di rumah merasakan itu juga? Jadi orang-orang yang mau berkorban untuk keluarga kita, mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, yang ketiga, kalau saya lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, mereka nggak hanya menjadi orang yang intim dengan Tuhan, jadi orang yang generous, suka berbagi. Tapi kalau saya lihat dari semuanya, ada sesuatu yang luar biasa. Kehidupan mereka berubah. Kuasa, karunia, otoritas itu harusnya mengubah diri kita, mengubah karakter kita, mengubah perkataan kita, mengubah cara hidup kita. Nggak hanya mengubah kita jadi orang yang lebih rohani gitu ya. Nggak hanya mengubah status rohani kita dari jemaat biasa menjadi seorang pelayan Tuhan dengan jas. Dari jemaat yang duduk di kursi jemaat jadi orang yang ada di mimbar. No, perubahan yang nyata bukan hanya perubahan dalam status pelayanan saudara. Jangan sampai orang terkesima dengan khotbah pelayanan sudah di mimbar dalam gereja, tapi orang terluka dan tersandung karena karakter dan perbuatan saudara nggak berubah sekalipun. Karena kuasa Tuhan, saya percaya, itu nggak hanya mengubah rohani kita, tapi itu mengubah karakter kita, mengubah kelakuan kita, mengubah perkataan kita, mengubah cara hidup kita. Di gereja kita hanya ada waktu 2 jam, tapi lebih daripada itu kita ada di mana? Di rumah kita. Di poin pertama saya bilang, yang di poin kedua maaf, jangan sampai anak istri suami kita, orang tua kita lihat, wah dia kok di gereja luar biasa sekali ya. Wah rohani sekali ya. Dahsyat sekali ya. Ini bagaimana dengan di rumah? Adakah perubahan yang mereka lihat? Perubahan yang mereka rasakan? Sekali lagi saudaraku. Start from home. Biar perubahan karena kuasa Roh Kudus itu dirasakan dari dalam rumah saudara terlebih dahulu. Jadi kuasa, otoritas rohani dalam hidup kita itu tidak hanya menjadi aksesoris rohani kita. Hanya sesuatu yang kita show off, pamerkan keluar. Betapa hebatnya karunia kuasa rohani kita. Wah sekali nyembah, wah sampai malaikat pun sungkan dengan penyembahan kita. Oh sekali bahasa roh, orang tumbang, orang sembuh. Itu penting, itu juga baik. Tapi lebih daripada itu saudara, biar kuasa dan pengurapan Tuhan itu mengubah kita menjadi orang yang lebih intim dengan Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Punya kerinduan mau menyembah dekat dengan Tuhan. Semakin sayang sama keluarga. Buat kita menjadi orang yang tidak pelit, generous, suka berbagi, mau berkorban untuk orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, menabur bagi pekerjaan Tuhan, dan juga menjadi orang yang mau berkorban untuk keluarga yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, kuasa Roh Kudus itu membuat kita mengalami perubahan karakter yang luar biasa. Perkataan kita berubah, perbuatan kita berubah. Sehingga dunia bisa melihat Yesus yang nyata lewat hidup kita. Anak-anak di rumah bisa lihat
Yesus yang nyata dari papa dan mamanya. Istri kita bisa lihat Yesus yang nyata dari suaminya. Suami bisa lihat Yesus yang nyata dari kehidupan suami-suaminya. Biarlah keluarga kita bisa melihat Yesus yang nyata dari hidup kita. Kuasanya, otoritasnya yang penuhi kita, itu dapat dirasakan, dapat dialami dengan luar biasa. Saya berdoa agar firman Tuhan yang sederhana dan singkat ini menolong kita semua untuk berubah, membuka hati kita, lebih rendah hati untuk diubahkan oleh Tuhan. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita bersama. Tuhan berkati. Shalom. Puji Tuhan, saya yakin setiap kita diberkati oleh sharing firman yang luar biasa dari Pastor Roni Rumambi. Saya yakin semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, ada kabar gembira bagi jemaat BMC. Tanggal 30 Agustus minggu depan, gereja BMC sudah mulai dengan ibadah new normal. Tetapi hanya 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Tetapi bagi saudara yang tidak bisa hadir, tetap disediakan live streaming pada jam 8 dan jam 10. Dan bagi saudara yang sudah terhubung, bagi kekasih Tuhan yang sudah terhubung dengan Family Cell, bisa mendaftarkan memilih ibadah jam 8 atau jam 10 lewat ketua-ketua Family Cell. Tetapi apabila Bapak Ibu belum terhubung dengan ketua Family Cell atau tidak tahu ketua Family Cell-nya, Bapak Ibu bisa mendaftar lewat nomor WA yang ada di layar. Karena ini nomor WA yang baru untuk gereja. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar supaya kami bisa menyediakan tempat. Karena kapasitas gedung kami hanya mampu 130 kursi saja. Ya, dari 500 kursi kita batasi menjadi 120 sampai 130 kursi. Jadi sekali lagi, mari bersama-sama siapkan diri saudara. Bagi kekasih Tuhan yang tubuhnya sakit, sementara tidak usah ibadah dulu. Bagi saudara yang usianya 65 tahun ke atas, bisa ibadah di rumah atau live streaming. Serta anak-anak tidak boleh hadir dalam ibadah new normal. Jadi sekali lagi, nanti dalam waktu dekat kami akan sharekan lewat video yang akan kami bagikan lewat nomor WA yang biasanya Bapak Ibu terima informasi. Sekali lagi, mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Saya berharap di minggu-minggu akan datang, kekasih Tuhan makin setia, makin semangat mengiring Tuhan. Baik, kita sama-sama ucapkan resolusi 2020, katakan untuk kehidupanmu, katakan untuk perubahanmu. 2, 3, saya jemaat BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih. Saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan. Saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan. Bagi kekasih Tuhan yang berulang tahun, doa saya, semua kekasih Tuhan senantiasa sehat dan limpah dengan berkat. Mari bersama-sama kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang mengalir berlimpah-limpah. Terima kasih buat Pastor Roni Rumambi yang sudah menjadi berkat bagi kami. Berkati gereja HCC Palu, berkati seluruh pelayanan di HCC Palu Tuhan. Kami bersyukur juga untuk setiap persembahan yang boleh diberikan oleh semua kekasih Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Tuhan, bagi yang sakit hari ini Tuhan jamah dan pulihkan. Kami percaya kesembuhan yang datang daripada Tuhan mengalir atas semua kekasih-kekasih-Mu. Dan tiba saatnya kami hendak menerima berkat-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Ulurkan tangan saudara, kekasih Tuhan, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam seluruh kehidupan semua kekasih Tuhan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday.